segala jauh dari kehidupan kampus. Aku Siti, aku tidak sendiri, tapi aku ditemenin oleh teman aku yang super sibuk dan ceria. Halo Fani, apa kabar? Hai Siti, alhamdulillah baik. Kalau Kak Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Alhamdulillah. Hai juga buat semua sahabat pendengar setia kita. Wah, aku senang banget akhirnya bisa nongkrong di sini. Setelah sekian lama muter di tugas dan organisasi. Iya, kayaknya kita semua lagi ngerasa hal yang sama, Novan. Semester 3 itu masa paling yang sibuk tapi juga seru. Setuju banget. Aku ngerasa di semester ini tuh kayak udah masuk fase serius tapi bingung. Di satu sisi pengen aktif di organisasi biar dapat pengalaman, tapi di sisi lain tugas-tugas makin numpuk. Nah, itu dilema nasib mahasiswa semester 3, akademik dan organisasi. Dua-duanya penting, dua-duanya menarik, tapi waktunya ya ampun cuma 24 jam. Ya banget, kadang pengen bisa cloning diri, satu buat ngerjain tugas, satu buat rapat organisasi, satu lagi buat terbang karena capek. Iya, tapi di situlah tantangannya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomong panjang lebar soal dilema itu tentang gimana mahasiswa semester 3 menghadapi tekanan capek, tapi tetap semangat mengejar mimpi. Bener banget, jadi buat kamu yang lagi ngerasa overthinking, ngerasa tolak sama kegiatan kampus, tenang, kamu kesendirian. Kita semua pernah ada di posisi itu. Oke Van, penasaran deh, coba ceritain keseharian kamu di semester 3 ini gimana sih? Wah, kalau digambarin mungkin kayak roller coaster ya. Pagi kuliah jam 8, terus siang udah rapat organisasi. Kadang sore baru bisa buka laptop buat kerjain tugas. Tapi ya gitu, udah kecapean duluan. Hai, betul banget, aku juga kadang niatnya mau ngerjain tugas jam 9 malam, tapi malah ketiduran di depan laptop. Iya, dan lucunya pas bangun malah panik karena ingat tugas belum diselesaikan. Kadang ngerasa kayak nggak punya waktu buat diri sendiri. Aku sempat ngerasa kayak gitu juga. Di satu sisi pengen total di kuliah, di sisi lain juga pengen aktif di organisasi karena aku tahu itu penting buat pengembangan diri. Nah itu, aku tuh ngerasa kalau cuma fokus ke kuliah, aku jadi kurang punya jaringan dan pengalaman gitu loh. Tapi kalau terlalu aktif di organisasi juga, nilai kuliah tuh bisa aja loh. Dilema banget ya, tapi aku percaya setiap mahasiswa punya caranya sendiri buat menyimbangkan. Betul, aku pernah ngerasa jauh banget karena waktu itu lagi sibuk banget di organisasi, lagi ngurus acara besar. Akibatnya tugas-tugas tertunda semua, aku sampai ngerasa gagal ngatur waktu. Terus gimana kamu ngatasinnya, Van? Waktu itu aku belajar buat ngaku kalau aku nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Aku mulai minta tolong teman buat bantu ngatur jadwal, bagi tugas di organisasi, dan mulai bikin list harian. Pelan-pelan semuanya jadi teratasi. Wah, keren banget tuh, Van. Aku juga ngerasain hal yang sama. Dulu aku mikir multitasking itu keren, tapi ternyata kalau kita terlalu maksa hasilnya malah berantakan.
organisasi, kita beneran ngerasain gimana rasanya kalau satu tim gak kompak. Nah iya, di situ kita juga belajar jadi pemimpin yang sabar. Selain itu, organisasi juga bikin kita punya banyak relasi. Aku punya teman dari komunitas lain, bahkan kadang kenalan sama senior yang udah kerja. Dari situ banyak banget wawasan yang aku tahu. Oke Van, sebelum kita lanjut lagi, kita kayak rada-rada haus begitu. Nah, kita minum dulu ya Van. Boleh tuh. Oke Van, kita lanjut ya. Dan jangan lupa ikut organisasi juga. Kita lebih pede. Aku dulu termasuk orang pendiam, tapi setelah ikut organisasi, aku mulai terbiasa ngomong di depan umum. Wah, aku juga gitu. Public speaking tuh salah satu skill yang aku dapat dari organisasi. Dulu ngomong di depan orang aja gemetar. Sekarang malah sering jadi MC. Wah, keren. Nah, itu manfaat besarnya. Kadang orang mikir organisasi buang-buang waktu. Padahal justru di situ kita tumbuh. Iya, karena di organisasi kita bukan cuma belajar teori, tapi juga praktek jadi manusia yang baku. Tapi tentu nggak semua indah ya, Van. Pasti ada tantangannya juga. Oh jelas, tantangan paling utama itu waktu. Misalnya, jadwal rapat bentrok sama jam kuliah, atau deadline tulis dan sama dengan acara kampus. Aku pernah banget tuh lagi sibuk banget ngurus event kampus, tiba-tiba lagi ngasih tugas makalah 10 halaman dengan deadline-nya 2 hari. Rasanya pengen hilang sejenak. Ya banget, aku juga pernah ngerasain hal yang sama. Tapi dari situ aku belajar buat terbuka dan komunikasi. Misalnya, bilang ke dosen kalau aku lagi handle acara kampus. Dan ternyata banyak dosen yang ngerti, asalkan kita jujur. Nah iya, kadang mahasiswa tuh suka gengsi ngomong, padahal komunikasi bisa jadi solusi loh. Selain waktu, tantangan lain tuh mental. Kadang capek banget, terus muncul rasa bersalah. Aku tuh pernah bilang ke diri aku
buat aku. Yang pertama, aku bikin list harian. Jangan cuma di kepala, tapi tulis beneran di catatan atau aplikasi. Aku juga ngelakuin itu. Kadang cuma lihat daftar tugas, udah dicoret aja, rasanya bego banget. Ya kan? Terus yang kedua, jangan lupa waktu istirahat. Banyak mahasiswa yang merasa produktif. Itu harus sibuk 24 jam. Padahal istirahat juga bagian dari produktivitas. Setuju banget. Aku malah ngerasa kalau tidur itu kerja jadi lebih cepat selesai. Ketiga, belajar delegasi. Di organisasi jangan semua ditanggung sendiri. Percaya sama tim. Itu juga bentuk tanggung jawab loh. Benar banget. Kadang kita pengen semuanya sempurna, padahal justru jadi beban sendiri. Nah terakhir, jangan lupa refleksi. Luangin waktu seminggu sekali buat evaluasi. Minggu ini aku udah ngelakuin apa aja ya? Apa yang bisa diperbaiki? Itu ngebantu banget buat jaga keseimbangan mental. Wah, tipsnya lengkap banget. Aku tambahin satu deh. Jangan lupa bersyukur, karena kadang hal kecil kayak bisa bangun pagi dan sempat sarapan aja itu udah hal besar loh. Iya bener banget. Karena di balik sibuknya mahasiswa masih banyak hal kecil yang patut disyukuri. Oke, Van, aku mau bertanya. Organisasi